Halo, selamat siang semuanya. Ya, kembali nih kita berada di ruang untuk pelatihan. Ya, selamat bergabung, selamat mengikuti acara ini berikutnya. Nah, ini kita akan coba hari ini menyampaikan satu topik yang menarik. Tapi sebelumnya saya hadirkan dulu coach kita hari ini, yaitu Coach Adri. Ya, Halo. Adri. Hey, apa kabar? Halo, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Coach. Nah, Coach Adri ini juga biasa dipanggil dengan Mr. Q. Jadi semua yang menyaksikan ini silakan nanti menyapanya dengan Coach Adri atau Mr. Q. Benar ya? Yes. Ya, betul. Atau Oke. Pak Adri juga boleh, mau panggil Adri juga boleh, no problem. Oke. Coach, hari ini kita mau bahas ini ya topiknya ya. Membuat toko Yes. online dengan cepat dan mudah. Iya, betul. Nah, Iya, betul. Oke, tanpa berpanjang waktu, ini kita ada waktu sekitar 40 menit mungkin ya ke depan ya untuk coach untuk Iya. bisa berikan materi dalam bentuk teori dan juga praktek ya, coach ya, benar ya? Yes, ya, betul. Oke, Coach Adri. Oke. Ya, Silakan terima dimulai. kasih. Terima kasih Coach Adi ya. Saya panggil Coach juga nih, karena trainer juga di tempat yang lain. Ya, ini buat rekan-rekan ini ya, khusus program ini dibuat untuk rekan-rekan siswa PKL ya, di Klorin, Digital Media atau Digital Marketing. Nah, ini yang sudah hadir, ada Indi Fauzia. Indi, kasih tahu teman-teman yang lain ya, kita sudah on ini, dan silakan bisa menyimak di Facebook grup kita. Boleh juga say hello, yang hadir siapa aja. Ini program spesial buat anak-anak siswa PKL ini ya. Harapannya juga bisa antusias, karena saya pikir materi ini sangat bermanfaat banget loh ya, buat teman-teman yang di jurusan bisnis daring maupun yang di jurusan multimedia gitu. Oke, coba kasih komen dulu Indi, hadir gitu ya. Kasih tahu ya di kolom komen Facebook group. Nah, kalau belum ada komen belum bisa. Coach Adri, sudah ada nih tulisannya, baik Pak tulisannya. Oh iya. Oke ya. Ya, itu kan pada kumpul-kumpul kan di kantor ya, silakan standby dulu. Luangkan waktu 1 jam, karena materi ini 1 jam, dan kita akan bicara bagaimana membuat toko online dengan cepat dan mudah. Nah, saya pikir ini materi yang menarik dan dibutuhkan ya, apalagi buat teman-teman di bisnis daring, jurusan multimedia, ataupun nanti sebagai desainer atau developer untuk mereka yang membutuhkan jasa web toko online khususnya. Oke. Ya, boleh bertanya kapanpun ya, anytime. Silakan di kolom chat. Bisa kapanpun boleh bertanya. Kurang lebih sekitar 50 menit atau 40 menit teori cuma 10 menit, sisanya praktek, habis itu tanya jawab gitu ya. Ya. Oke, Sekali lagi pertanyaan. semua peserta PKL untuk Ya. bila ada pertanyaan silakan langsung aja di kolom komentar atau pertanyaan silakan ya. Jadi jangan ragu-ragu, nanti kalaupun ada waktunya kita akan coba bacakan satu persatu, akan dijawab langsung nanti setelah penjelasan semuanya oleh Coach Adi. Jadi biar presentasinya full dulu, dijelasin dulu dengan baik, jadi semua peserta bisa mengerti. Terus kalaupun tadi pertanyaannya misalnya sudah terjawab, ya nggak apa-apa ya, nanti kita bisa sesuaikan lagi. Oke, Coach Adri, silakan deh, dimulai. Ya, kita akan mulai dengan apa itu website ya. Nah, ini pertanyaan yang dasar banget loh ya, apa itu website? Nah, buat teman-teman yang sudah sering bilang website itu apa, kira-kira samakah definisinya gitu ya. Jadi website itu adalah a place on World Wide Web. Nah, sebuah tempat di www ya, which contain combination of web pages. Jadi sebetulnya website adalah kombinasi dari halaman-halaman web. Nah, kombinasi dari halaman-halaman web. Jadi lebih dari satu halaman gitu ya, yang berisi tentang informasi, tentang orang, tentang organisasi, macam-macam. Nah, jenis-jenis website, jenis-jenisnya ada macam-macam, tergantung tujuannya gitu ya. Apakah tujuannya buat
berita, maka nanti muncul portal berita, itu juga website ya. Ada pendidikan, ada informasi saja, ada tentang social network, ada yang tentang bisnis, tentang blog. Nah, kalau kita nanti tentang bisnis ya, jadi website yang dirancang untuk tujuan bisnis. Nah, bisnisnya lebih spesifik lagi nanti toko online. Oke, website itu sendiri ada dua kategori, ada yang statis, ada yang dinamis. Jadi yang statis itu ya udah dibuat pertama kali dan nggak ada perubahan sama sekali gitu ya. Kalau dinamis ya bisa jadi mengalami perubahan-perubahan. Kayak portal berita itu setiap hari itu kontennya nambah terus kan, muncul gambar baru. Nah, itu disebutnya dinamis. Nah, kalau yang dinamis agak lebih susah buatnya karena dulu pakai PHP, ada SQL gitu kan. Ya, bahasa-bahasa pemrograman lah ya, kalau teman-teman dulu pernah melihat, pembuatan website itu agak rumit karena ada menggunakan bahasa-bahasa planet gitu, HTML, CSS, PHP, SQL. Nah, sekarang sudah sangat dimudahkan. Ini contoh-contoh bahasa program ya, pakai bahasa-bahasa tulisan yang kita agak susah mengertinya gitu, banyak tulisan-tulisannya. Oke, nah sekarang kita akan buat dengan cepat dan mudah. Nah, bagaimana dengan menggunakan namanya website builder. Jadi kalau sekarang itu ada dua ya, yang paling populer itu namanya CMS, Content Management System. Kalau pernah dengar WordPress, itu namanya CMS. Nah, yang satu lagi yang lebih cepat dari itu adalah website builder. Nah, kalau pernah dengar ada Wix.com, ada Weebly, ada Squarespace, ada Jimdo. Ini adalah aplikasi atau software yang dipakai untuk membuat website. Nah, kita akan menggunakan yang lebih cepat lagi ya, cepat dan mudah, yaitu website builder. Nah, yang aplikasi yang akan kita gunakan di sini bukan WordPress, bukan Joomla, bukan Drupal. Itu mungkin nanti pada tahap yang lebih advance ya, atau intermediate. Dan yang kita gunakan di sini pakai website builder. Ada Wix, ada Squarespace, ada Weebly, macam-macam. Nah, di antara banyak website builder ini kita akan pakai Google Site. Nah, saya lebih suka pakai Google Site karena brand besarnya Google ya. Satu, Google itu identik dengan programnya free dan mudah itu. Walaupun dia menyiapkan program-program yang berbayar. Nah, sebelum kita buat website dengan Google Site, teman-teman familiar dulu dengan kategori website ya. Ada kategorinya main site, microsite, ada mini site. Kalau main, kita mulai dari mini deh. Mini site itu sebetulnya website juga, cuma mini alias hanya terdiri dari satu halaman saja. Satu halaman saja. Kita mungkin lebih sering bilangnya landing page ya. Landing page, kalau pernah teman-teman buka website, panjang banget dari awal sampai ke bawah gitu. Hanya satu halaman, nggak ada menunya. Nah, itu disebutnya mini site. Ada yang lebih banyak halamannya microsite. Nah, kalau ini lebih populer dengan istilah kalau yang saya biasa pakai Google My Business. Nah, Google My Business itu beberapa halaman websitenya. Nah, yang paling sering kita familiar itu adalah main site, alias website yang terdiri dari banyak halaman. Tergantung tadi ya, apakah hanya untuk company profile, website organisasi, atau toko online. Nah, toko online ya, pastikan di sini berarti punya banyak halaman. Nah, yang akan kita buat ini adalah website toko online. Berarti kita masuk ke kategori main site. Yes. Oke. Jadi bedanya di halaman saja ya. Satu halaman, sedikit halaman, dan banyak halaman. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke main site atau primary site atau website. Biasanya istilahnya begitu. Oke, dengan menggunakan Google Site. Oke, sekarang apa yang harus dipersiapkan untuk membuat sebuah website toko online? Jadi dari pengalaman saya ngajar membuat website, itu rata-rata pesertanya membuat dengan tujuan toko online. Ya, buat UMKM itu rata-rata mereka pengennya toko online. Ya, apakah jualan baju, jualan makanan, jualan handicraft, itu rata-rata menggunakan toko online. Alias ya gambar produknya sudah ada, harga sudah ada, deskripsi sudah ada. Jadi dia tinggal memasangkan di dalam website sehingga websitenya menjadi website toko online gitu. Oke. Nah,
Apa yang harus dipersiapkan? Oke. Oh ya, ini sebelum saya masuk ke konten ya, mungkin bagi yang baru lihat video ini belum kenalan, nama saya Adrianto, Mr. Q, dan saya di dunia digital ini memang sudah kurang lebih 5-6 tahun ke belakang ya buat teman-teman. Bukan dari jurusan komputer, bukan jurusan IT, apalagi digital marketing. Tetapi keinginan tahuan yang besar dan tinggi itu yang membuat saya belajar. Nah, mudah-mudahan ini juga motivasi ya buat teman-teman. Tidak harus expert, tapi punya kemauan untuk belajar. Apalagi dengan suasana pandemi gini ya, membuat semua serba online, serba digital, dan ini kadang memaksa kita untuk mempelajari lebih banyak. Nah, buat teman-teman yang hadir di zaman ini, ya dunia digital adalah sebuah keniscayaan ya. Jadi kalau orang sekarang cerita metaverse, sebetulnya sekarang kita sudah ada di era metaverse alias dunia maya gitu. Kalau saya bilang dunia maya itu udah metaverse juga, walaupun tidak 3 dimensi. Jadi kalau kita udah sibuk di HP, udah sibuk di laptop, mungkin setengah dari waktu bangunnya kita ada di situ, ya kita berarti sudah di dunia maya, bukan di dunia nyata. Oke, itu perkenalan singkat. Kita lanjut ya. Google Site. Nah, apa yang harus dipersiapkan? Oke, pertama pastikan kita sudah punya nama bisnis dulu. Jadi saya mau bikin website, nama bisnisnya apa? Domainnya apa? Logonya apa? Warna dominannya apa? Nah, ini harus dipersiapkan dulu buat teman-teman. Kebanyakan yang saya ajarin bikin website, dia belum tahu mau bisnis apa. Nah, itu belum bisa bikin sama sekali kalau belum tahu punya bisnis apa. Atau kalau mau bikin punya orang lain, ya dia harus tahu bisnisnya tentang apa, nama bisnisnya apa, logonya seperti apa, warna dominannya juga seperti apa. Ini penting loh ya, karena warna ini nanti akan mempengaruhi desain. Jadi kalau yang paling sederhana, saya biasa mengambil kombinasi warna itu dari logo. Nah, baru kemudian nanti akan mempengaruhi harmonisasi warna di website. Jadi pastikan dulu sudah siap nama bisnisnya. Misalnya saya mau bisnis kuliner, oke. Nama tokonya Toko Naken misalnya ya, Enaken gitu. Nah, domainnya enaken.com misalnya kan, atau tokonaken.com misalnya. Logonya sudah dibuat ya, warnanya dominan orange, hitam, putih. Nah, itu udah pastikan dulu checklistnya sudah ada. Oke. Yang tahapan berikutnya, nah ini kombinasi warna ya, yang teman-teman kalau bingung mau tahu kombinasi warna, silakan cari 100 kombinasi warna Canva. Nanti ini sangat dibantu di sini ya, buat memastikan atau mencari harmonisasi warna yang bagus. Oke, langkah kedua. Jadi langkah kedua adalah pastikan sudah punya bahan dulu ya, buat banner, promo, offering. Nah, ini akan tampil nanti di bagian awal website. Jadi kontennya sudah dipersiapkan dahulu, karena nanti ketika kita buka Google Site, apakah ada banner, apa isi bannernya, apakah ada promo, apakah ada offering, karena banner itu selalu yang dibuat adalah sesuatu yang menarik. Kalau tidak menarik ya kesan pertama sudah tidak menggoda dan dia tidak mau lagi buka halaman selanjutnya. Makanya biasa kalau lihat Shopee, Tokopedia, pasti di bagian atasnya selalu bagiannya promo, diskon, gratis, kira-kira gitu. Nah, ini juga harus dipersiapkan bahan-bahan kontennya di awal. Yang ketiga yang harus dipersiapkan adalah produk, katalog produk. Karena ini kita jualan online, jadi bahan-bahannya semua sudah harus ada dalam bentuk digital. Nah, ini buat teman-teman PKL yang hari-hari kerjanya bikin foto produk, nah ini di sini gunanya foto produk itu. Jadi bisa buat memasang gambarnya, apakah nanti ditambahkan deskripsinya dan harganya, apakah sudah satu paket dengan desain atau harga di luar desain. Ini sudah juga harus dipersiapkan di awal. Jadi berupa
gambar persegi panjang kah, atau persegi 4, bujur sangkar, itu tergantung settingan nanti ya. Nah, buat teman-teman yang udah di bagian jurusan desain multimedia, nah ini sudah dibuat terlebih dahulu, apakah seukuran Instagram misalnya, dalam bentuk kotak-kotak gitu ya. Jadi kalau ada produknya 4, ya harus ada 4 varian gambar. Kalau ada 10, ya 10. Kalau ada 20 sampai 200, pastikan gambarnya sudah ada. Termasuk juga deskripsinya, termasuk juga harganya. Jadi ini adalah hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum membuat website. Nah, ini contoh ya. Ini contoh website, ada gambar produk. Nah, gambar produk pun ada beberapa kategori ya. 1, gambar utama. 2, misalnya gambar angle yang berbeda ya, tampak samping, kiri, atas. Yang ketiga, gambar close up. Yang keempat, gambar pada waktu lagi dipakai. Jadi kalau baju, ya harus ada modelnya. Kalau jam tangan, ya harus ada jamnya di tangannya. Nah, ini kategori foto produk ya, buat teman-teman yang membuat foto produk, itu harus minimal ada 4 lah ya, saran saya. Satu produk tuh bikin foto 4 kali. Foto utama, alias tampak depan, foto angle. Nah, angle ini bisa atas, kiri, kanan, itu aja udah 3. Kemudian foto close up, kemudian foto waktu dipakai. Oke. Nah, kemudian yang keempat, siapkan juga link yang lain ya, karena website kita akan juga memberikan koneksi atau link ke media yang lain. Misalnya Facebook, Instagram, email, atau Google Map, atau WhatsApp, telepon. Nah, jadi link-linknya sudah dipersiapkan juga di awal. Oke. Yang kelima adalah role model. Nah, role model ini menjadi penting. Jadi teman-teman harus punya website pembanding. Jadi kalau saya bidang kuliner, harus coba cari kompetitor atau mungkin perusahaan yang udah besar, kira-kira websitenya seperti apa. Sehingga kita punya pembanding ya, paling enggak ya sama lah. Nah, apalagi kalau mereka perusahaannya besar, pasti mungkin desainnya lebih bagus, fiturnya lebih lengkap. Nah, namanya juga keren, kata-katanya juga, copywriting, foto produk, fitur-fitur. Nah, itu sangat bagus. Jadi pastikan teman-teman punya website pembanding. Kalau di bidang fashion ya cari fashion yang terkenal apa sih? Oke, kalau kuliner apa sih? Kalau jasa apa sih? Harus punya dan berkunjung dan lihat bagaimana mereka membuat layout dari website mereka. Oke, jadi ada berapa nih ya? Ada 5 nih ya yang perlu dipersiapkan. Masih ingat tadi yang pertama apa? Oke. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Nah, sekarang masuk ke Google Site ya. Let's get down to business. Nah, sudah siap ini? Oke, kita akan langsung mulai membuat website toko online dengan menggunakan Google Site. Nah, saya mau tanya juga nih, siapa di sini yang sudah pernah menggunakan Google Site? Silahkan komen ya. Komennya bisa, sudah Pak, atau belum Pak. Oke, silakan komen biar ada interaksi juga. Oke, silakan buat teman-teman yang sudah atau baru dengar hari ini Google Site. Oke, di antara banyak website, website builder, kita menggunakan Google Site. Oke, silakan komen. Oke, ya, saya akan langsung kalau begitu. Kita akan menggunakan share screen ya. Share screen. Langsung menuju ke Google Site. Nah. Oke, sudah kelihatan ya, Google Site. Jadi, langkah pertama adalah masuk ke web browser, kemudian ketikkan Google Site. Sites.com, site.google.com. Langkah pertama. Oke. Nah, langkah berikutnya buat yang baru masuk,
kalau dia punya akun Gmail, ya otomatis dia sudah dapat membuka atau mengakses Google Site gratis ya. Jadi kenapa Google Site, kalau salah satu keunggulannya adalah selain dia merupakan bagian dari grupnya Google, artinya dia akan mudah berkolaborasi dengan Google Search ya, Google Analytics, Google Form, Google Docs, Google yang lain-lain ya, termasuk Google Ads, karena itu tadi dia masih dalam satu grup. Yang kedua, otomatis dia sudah punya Drive, Google Drive. Dan yang pasti hostingnya gratis. Nah, ini buat teman-teman, di dalam membuat website kita harus familiar dengan yang namanya domain dan hosting. Domain dan hosting. Kalau ibaratnya toko, ada papan namanya kan di depan, nah itu kita sebutnya domain lah. Kemudian bangunannya itu kita sebutnya website. Tapi tanah tempat bangunan itu berdiri itu disebut dengan hosting. Jadi perumpamaannya kayak gitu. Nah, kalau di Google Site, hostingnya itu gratis dari Google. Nah, kita akan buat bangunannya menggunakan Google Site. Domainnya nanti bisa kita custom ya. Kita buat atau beli dulu, baru kita pasang. Oke, ini adalah tampilan awalnya. Secara default, Google Site itu sudah memberikan galeri ya, alias template ya, template galeri. Jadi kalau belum tahu mau mulai dari mana, bisa mulai dari template. Tapi saya jarang ya kalau menggunakan template ini. Saya mulai dari blank, dari halaman kosong. Oke, kita akan mulai dari halaman kosong saja, biar tahu bagaimana prosesnya dari awal. Oke. Nah, tampilan awalnya kurang lebih, jadi ini sangat mudah. Kalau dahulu kita harus pakai bahasa pemrograman, sekarang bisa sangat simpel ya, karena menggunakan drag and drop itu. Tarik, jatuhkan, kira-kira gitu. Nah, tampilan awalnya akan berbentuk seperti ini ya. Menurut saya sangat simpel ya, desain menu dan fitur-fiturnya. Oke, yang berwarna biru tua ini ya, your page title. Nah, ini kita sebut dengan header. Oke, header. Jadi, layout sebuah website itu sama seperti gambar orang lah. Ada kepala, badan, dan kaki. Ya, lihat ya, gambar karikatur saya di sebelah kanan itu, kepala, badan, kaki. Jadi, kalau kepala itu header, badannya itu body, kakinya itu footer. Footer. Jadi, sederhana ya, layout sebuah website. Kepala, badan, kaki. Header, body, sama footer. Nah, headernya di sini ya. Oke, ini saya tulis nih ya, header. Nah, itu. Oke. Di sebelah kanan, ini adalah menu-menunya ya. Ada 3 bagian besar, insert, page, dan theme. Oke, insertnya nanti kita bisa memasukkan text box, gambar, embed, atau apa namanya, menanamkan program yang lain ke dalam web ini, mengambil data dari Google Drive, layoutnya juga udah disetting, sedemikian rupa di sini. Oke, kemudian ada insert yang lain juga, table of content, image carousel, tombol, divider, bisa masukin video, kalender, peta, dokumen, slideshow, sheet, atau Excel gitu ya, Google Form, chart. Jadi ini fitur yang bisa dipakai untuk memperkaya website kita. Kemudian di keduanya adalah bagian halaman. Jadi kalau website kita lebih dari 1 halaman, nah kontrol halaman ada di sini ya. Ini sekarang kita berada di halaman utama atau home atau beranda. Nanti kalau mau nambah halaman tinggal klik di sini. Kemudian yang berikutnya adalah tema. Theme ya, atau themes. Jadi kalau ini temanya warnanya ini, tema itu sebetulnya kombinasi warna dan font ya. Oke, saya pilih ini, atau saya pilih warnanya ini, atau saya ambil gaya tema yang ini, gaya Aristotle, atau gaya diplomat. Nah, itu tergantung kesukaannya yang mana ya. Relatif sedikit ya, kalau saya bilang Google Site ini temanya sedikit. Tapi buat kita sebagai pemula, itu sebetulnya tantangan kreativitas. Karena kalau kreativitas ya tidak terbatas. Oke, kita mulai dari awal dulu, insert. Nah, insert.
Oke, apa yang mau di-insert? Kita harus lihat dulu website pembanding. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Saya akan langsung mencari website pembanding karena ini mau bikin kue, toko kue yang terkenal di Bandung. Ada yang tahu apa? Apa namanya? Kartikasari.com gitu ya. Nah, langsung saja kita menuju ke kartikasari.com, website pembanding. Ada yang sudah pernah masuk ke sini? Nah, boleh dilihat ya, tampilannya di warna apa ini? Merah apa? Marun ya. Nah, ini namanya menu kan di bagian atas. Kemudian di yang paling besar ini namanya header. Dia dalam bentuk slideshow. Kemudian ada kata-kata ya. Kata-kata yang menarik tentu saja ya. Dan gambar produk. Kemudian bagian bawah ada produk-produknya. Nah, ada produk unggulan, macam-macam nanti ya kategorinya. Ada produk unggulan, ada produk terlaris, berikut dengan harganya. Ada produk terbaru, berikut dengan harganya. Oke, ada produk spesial, berikut dengan harganya. Nah, buat teman-teman yang serius pengen bisa buat website, kira-kira saya bisa nggak ya buat yang kayak gini? Nah, luar biasa tuh kalau teman-teman bisa buat website seperti ini. Wah, itu kliennya kartikasari.com itu, ya. Atau mau lihat lagi ya, misalnya Bolu Lembang yang terkenal ya. Jadi kita paling nggak kalau bisa 2 pembanding lah. Jadi kita bisa lihat mereka punya fitur apa saja gitu. Ini saya masuk ke bolulembang.co.id. Sama di atas ada menu, kemudian ada header. Headernya juga berbentuk slideshow. Nah, lihat isinya adalah promo, diskon, giveaway, mungkin promosi-promosi ya. Nah, ini kan menarik sekali ini ya. Bahkan ada yang lebih pengen ke depan lagi namanya pop-up. Jadi sebelum buka ini sudah muncul dulu satu penawaran yang lain. Oke. Di bawahnya ada produk pilihan. Oke, ada follow Instagram dan lain-lain. Dan kalau kita ketik, kita klik ya produk, maka dia memunculkan deskripsi produk yang lebih lengkap lagi. Nah, apakah dengan Google Sites bisa membuat kayak gini? Nah, itu pertanyaan selanjutnya ya. Ini bagus. Yang pasti ini bukan dengan Google Site ya. Bisa dengan aplikasi CMS, mungkin WordPress atau yang lain. Oke. Nah, sekarang kita menuju kembali ke Google Site setelah melihat website pembanding. Langkah pertama apa? Ya, kita membuat header dulu. Nah, header ini teman-teman sudah punya bahannya, gambarnya, gitu. Oke, caranya bagaimana? Saya akan mulai dari image, oke. Atau kita mulai dari header juga bisa, image, upload. Di sini ada select image ya. Sebetulnya Google Sites sendiri sudah menyiapkan gambar-gambar gitu. Cuma gambarnya apakah sesuai dengan kita? Nah, karena kita bisnisnya kuliner, nah di sini nggak ada nih yang gambar makanan gitu ya. Alias ini gambar tidak cocok buat kita. Yang paling bagus itu adalah kita sudah harus punya gambar dulu ya, persiapan. Jadi saya change image, upload. Nah, saya akan cari, saya akan ambil gambar yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, saya udah buat di folder toko online. Nah, ini dia nih. Langsung dibuat. Jadi buat teman-teman bisa dibuat dengan Canva, bisa dibuat dengan Google Slide atau aplikasi yang lain silakan ya. Tampilannya akan begini. Oke, kata-kata header ini bisa kita hapus, delete. Ya, ini gambarnya kabur. Kita bisa perjelas dengan menghilangkan, remove. Kemudian ada gambar sauh ini, anchor. Ini bisa tarik kiri, tarik kanan. Oke. Nah, tapi kenyataannya gambar ini tidak mirip persis loh. Oke, kalau gitu saya akan insert gambar.
Oke, saya upload. Kemudian saya ambil gambar yang tadi. Sekarang kita taruhnya di luar. Gitu. Nah, oke, ambil gambarnya. Oke, apakah gambarnya sudah ada? Nah, ini saya taruh di luar. Open. Nah, gambarnya ada di sini nanti sekarang. Oke, ada di luar. Jadi header, ada juga yang namanya gambar ya. Jadi ini pilihan lah buat teman-teman. Tapi sebetulnya gambar ini kita bisa buat sendiri atau bisa juga ambil secara online. Kalau online ya berarti kita harus ada apa namanya hak cipta gitu ya. Misalnya ini kategori apa ya? Bolu, susu, kategori apa ya? Nah, oke. Jadi ini sudah dibuat sebelumnya ya. Oke. Nah, ini header itu kita bisa hapus. Kita bisa hapus headernya. Ini tombol delete. Oke. Kemudian ini latar belakang kita bisa rubah. Mau kasih gambar abu-abu begini atau gambar hitam. Itu sangat tergantung settingan kita. Ini udah kayak W panjang ya. Nah, oke. Atau saya ambil gambar yang lain, image, upload sebagai latar belakang. Oke, kita lihat apakah saya punya gambarnya. Oke. Oh ya, yang pertama sebelum ini pastikan ada logo dulu ya. Jadi logo itu langkah awal. Kalau gini Kartika Sari, nah dia punya bangunan. Ini saya bisa hapus lagi. Oke, gambarnya. Kemudian saya header lagi. Kemudian change image, upload. Ini gambar kita mau bikin slideshow, mau bikin statis, dinamis, itu tergantung kita ya. Atur seperti apa. Nah, ini contoh ya Kartika Sari ya. Gambarnya sudah ada, ini bisa jadi latar belakang. Nah, saya bisa rubah ini menjadi kata selamat datang gitu ya. Nah, tergantung tema yang kita pilih. Oke, ini mau dikaburkan, bisa juga. Kemudian di sini ada add logo. Nah, ini logo, karena ini logo bentuk visual dari sebuah perusahaan ya. Jadi, pastikan semua produk kita itu sudah ada logonya juga gitu, bagian dari watermark produk kita sendiri. Ini hanya contoh, saya mengambil contoh produk Kartika Sari. Oke, logonya pun juga sudah ada, ini Kartika Sari logo. Nah, secara otomatis dia akan terpasang di sudut kiri atas ya. Nah, di sini. Oke, ini nggak begitu kelihatan. Kenapa? Karena navigasinya sama ya. Navigasi pun kita bisa setting. Lihat di sini custom navigation. Kemudian navigation di sini bikin putih. Nah, agak lebih jelas di sini ya. Oke. Nah, misalnya kita mau bikin ini hanya sementara ya. Oke. Nah, misalnya gitu. Jadi kita kasih brand sendiri lah. Oke. Nah, kalau sudah, ini tulisannya bisa kita hilangkan. Ini kita bisa perjelas. Kemudian ukurannya pun bisa kita perbesar, perkecil. Itu kita sendiri yang atur. Oke. Nah, berikutnya setelah ada header adalah membuat layout produk. Kalau di Kartika Sari tadi misalnya produk unggulan, maka kita masukin teks dulu ya, produk unggulan. Nah, caranya insert teks, kemudian ketik produk unggulan. Oke, jadi kita bisa memasukkan teks di Google Site. Nah, ukuran teksnya ada di sini, ada pilihan ya, mau normal teks, title, heading, subheading. Kita ambil yang heading misalnya. Nah, sebesar itu. Kalau lebih besar lagi, title. Dicetak tebal, dibikin tengah. Nah, oke. Jadi sudah punya satu judul, produk unggulan. Nah, fontnya ini tergantung ya, kita bisa pilih font mana yang cocok. Ada juga di sini. Oke. Kemudian latar belakang, kita bisa desain mau latar belakangnya abu-abu misalnya ya. Nah, sudah. Kemudian kita akan memasukkan beberapa produk karena kita mencantumkan produk unggulan. Nah, kita lihat di sini ada namanya layout. Nah, di sini ada dua
kolom, 3 kolom, 4 kolom. Saya pilih yang 4 kolom. Jadi sudah dibantu untuk memasukkan gambar produk di dalam website kita. Saya pilih yang 4 kolom. Oke, tinggal klik tanda tambah upload. Nah, pastikan kita sudah punya persiapan ya, sudah punya bahan gambar-gambar produknya. Oke, misalnya di sini Kartika Sari, ada beberapa macam produk ya. Sebagai contoh, ada Bagelen, ada Suskering. Oke, saya pilih yang ini. Oke, Suskering. Nah, oke, open. Nah, otomatis sudah muncul di situ. Jadi teman-teman harus punya gambar dulu ya, baru kalau sudah punya gambar itu bikin website itu menjadi lebih cepat. Karena hanya tinggal drag and drop ya, tinggal memasukkannya saja. Di sini saya mau contohkan 4 produk saja ya. Nah, produk ini sudah dibuat, sudah difoto sebelumnya, kemudian sudah ditambahkan juga dengan dengan logo. Jadi brandnya menjadi sangat kuat ya. Oke, apakah latar belakangnya transparan atau hitam putih? Ya itu silakan diatur. Nah, oke. Nah, sudah selesai. Tinggal ada penjelasan gambarnya apa gitu ya di bawah. Silakan. Jadi ini kita meletakkan nama produk di luar desain gambar gitu. Oke. Kalau ini namanya apa ya? Saya tebak aja ya, ini gambarnya apa nih? Kue Bagelen misalnya ya. Belum pernah makan juga nih saya. Ini stick, coklat stick. Oke, choco stick lah. Oke. Terus yang ini apa nih ya? Kue aja. Nah, kue coklat lah misalnya ya. Kue coklat. Nah, sampai di sini kita sudah punya 4 buah produk unggulan. Ini juga mau disetting latar belakang hitam juga bisa. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah punya varian loh ya. Nah, kalau sudah kayak gini bisa lebih cepat nih, teman-teman bisa copy. Ini kasih lagi produk unggulan, ada produk terbaru misalnya. Nah, kita enaknya di sini bisa ngopi. Nah, bukan ngopi pakai minuman ya. Nah, kalau udah ini tinggal ditarik ke bawah. Nah, produk terbaru. Ini gambar ya. Anggaplah kita sudah punya gambarnya. Kita copy lagi, tarik lagi ke bawah. Oke, produk unggulan, produk terbaru, produk terlaris. Nah, tambah satu lagi boleh. Saya nggak tahu ya bedanya terlaris sama unggulan. Anggap aja ada ya. Oke, tarik lagi ke bawah. Kemudian anggap aja barangnya ada. Terus kita pasang lagi kayak tadi ya. Kemudian tarik lagi ke bawah. Nah, sampai di sini kita sudah punya header, sudah punya logo, sudah punya gambar produk. Nah, asik nih. Udah setengah jadi nih, ya. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya, ketika gambar ini diklik atau diketik atau di-enter, maka dia akan menampilkan deskripsinya. Oke, deskripsinya. Nah, maka kita harus membuat link agar ketika diklik ini akan sampai kepada halaman yang lain. Ini produknya Suskering. Sebelum membuat link, kita pastikan dulu membuat halamannya ya, di mana mereka nanti akan berlabuh. Jadi langsung menuju ke halaman pages. Nah, di sini kita bisa ketik nih, Suskering gitu ya. Ini halaman untuk Suskering. Oke. Kemudian apalagi tadi itu ada Choco Stick misalnya ya. Jadi kita bikin halamannya dulu, tempat informasinya ada gitu ya. Kemudian apalagi tadi ada Bagelen gitu kan. Nah, ada 4 nih halamannya. Oke, kemudian ada yang terakhir kue ya. Kue apa itu? Kue coklat tadi ya. Oke, jadi bikin dulu halamannya. Nah, kalau sudah ini ada 4 halamannya ya, kita kembali ke halaman utama, home. Nah, sekarang tinggal menghubungkan
gambar ini dengan halaman yang sudah kita buat. Caranya gimana? Kita buat yang namanya button atau tombol button. Nah, misalnya tombolnya apa ya? Order gitu ya. Jadi kalau orang kan pengennya langsung beli tuh, link. Nah, kalau nih ordernya buat ke screen, cari halaman screen. Oke, insert. Nah, sekarang ini kita pasang kita tarik ya. Kita tarik ke atas sedikit. Nah, wah sudah ada tuh tombol order tuh, ya kan? Jadi kalau diklik ini, dia langsung menuju ke halaman screen. Kita buat contoh dulu ya. Sekarang kita menuju ke halaman dulu nih, halaman screen. Apakah ada isinya? Ya belum ada ya, baru header doang. Ini header kalau nggak penting kita hapus. Jadi dia hanya hilang di halaman ini aja ya, di halaman utama masih ada gitu. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan informasi produk. Jadi kalau toko online kan begitu ya, kalau teman-teman belanja di Shopee, Tokopedia, ya ketika dia klik muncul lagi deskripsi kan, maka kita insert kalau begitu ya, kita insert, ambil layout sesuai keinginan kita. Saya biasa layoutnya ini ya. Nah di sini di sebelah ini adalah gambarnya, oke, gambar screen. Nah di sini teman-teman sebetulnya bisa memasukkan gambarnya lebih dari satu dalam bentuk slideshow gitu. Ya, makanya tadi dirancang kalau bisa lebih dari satu. Nah, sekarang kita cuma punya gambar satu, ya nggak apa-apa, ini hanya contoh ya. Jadi ini nama makanannya apa tadi? Screen. Oke. Apa sih screen ya? Screen. Nah, oke. Nah, baru masukin informasi produk. Oke. Deskripsi lah ya. Oke, panjang lah ya, kita anggap aja ini. Nah, ini ngarang lah ya. Nah, deskripsi ini bisa bisa bahan, berat, warna, kemasan, dan lain-lain. Nah, oke. Ini bisa dibikin full. Nah, tampilannya akan begitu. Oke. Atau saya langsung coba ambil dulu bahannya yang ada di Kartika Sari ya. kartikasari.com. Nah, kita cari apa tadi bahannya kalau belum ada. Nah, ketika sampai di mana tadi screen, apakah ada di sini screen-nya? Oke, kita cari dulu. Kalau nggak ada, nah ini dia tampil dalam bentuk slideshow ya. Google Sheet juga bisa membuatnya dalam bentuk slideshow seperti ini. Oke, saya cari dulu screen. Nah, ini dia bahannya ya. Harganya screen keju harga 45.000. Oh, dia nggak punya informasi nih ya, informasi produknya nggak begitu kelihatan. Oke, yang jelas di sini ada stok harga 45.000 kayak gitu ya. Oke, sekarang kita tuliskan harga ya. Klik di sini harga 45.000. Nah, ini bisa kita tarik supaya tampil di bawah sini. Oke. Bisa juga dicetak tebal, bisa juga dikasih rupiah. Ya, ini tergantung kita mau bikinnya seperti apa. Ukurannya juga bisa disetting ya. Misalnya 30 gitu ya. Oke. Ini juga warnanya mau dikasih seperti ini. Nah, bisa juga. Nah, sampai di sini kita sudah punya produk, deskripsi produk. Sehingga orang ketika mau beli ini sehingga tertarik, ya dia langsung order gitu ya, beli. Nah, kita tambahkan lagi nih tombol beli di sini. Tapi setelah klik beli, dia akan menuju kemana? Nah, kita munculkan satu halaman lagi, namanya formulir order. Kita tambahkan formulir order ya. Nah, tentang manajemen menu di sini, kita lihat ya, ini menu ini kita bisa atur-atur posisinya ya. Bisa di bawah, oke. Nanti dia akan terlihat di sebelah kiri atas, di bagian atas nanti ya. Jadi ini ada nama-nama halaman yang muncul secara otomatis menjadi nama-nama menu.
Kalau kita tidak mau tampil, kita bisa buat satu saja, kategorinya produk ya, produk. Nah, ini tentang manajemen halaman ya. Nah, kalau ada produk, nah ini semua kita tarik ke dalam produk. Maka nanti dia berada di bawah kategori produk. Kalau di navigasi nggak kelihatan. Oke, nah cuma ada ini ya. Tapi di bawahnya nanti muncul menu gitu. Formulir, oke, boleh ditampilkan, tapi boleh juga disembunyikan. Nah, hide from navigation. Nah, ini sangat membantu. Jadi yang tampil di depan itu hanya home, product, atau mungkin about us ya. Silakan itu modifikasi teman-teman. Tapi yang jelas kita sudah punya informasi produk, show screen. Nah, setelah mereka melihat ini, tertarik, baru kita arahkan untuk membeli. Maka kita harus memasukkan tombol buy atau beli misalnya ya. Linknya kemana? Ke formulir order. Nah, jadi sudah langsung muncul ke sini nih. Nah, oke. Jadi gambar kita udah makin bagus nih. Seperti apa bentuknya? Kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, kita coba tes ya. Kemarin kita menuju dulu halaman page ke home, ke beranda ya, halaman utama. Sekarang kita akan coba lihat bagaimana tampilan website toko online kita dalam bentuk tampilan desktop atau HP atau tablet. Nah, caranya gimana? Di sini ada tombol preview. Oke, tombol preview. Toko online ini dirancang. Ya, halo. Cuma mau sedikit ingetin waktunya sudah 50 menit, mungkin 10 menit lagi ya. Oh ya, oke, siap. Thank you, Adi. Ya. Nah, jadi tampilannya akan berbentuk seperti ini ya. Ini tampilan desktop, ini tampilan tablet, oke. Ini tampilan HP. Jadi dia dirancang mobile friendly ya. Oke. Oh, saya tertarik nih sama Suskering. Order dong, order. Klik sini ya. Klik. Nah, ketika diklik, langsung muncul ke halaman deskripsi. Ya kan? Nah, oh tertarik deh. Beli. Nah, ketika diklik langsung ke formulir order. Kita belum buat ya formulir order. Teman-teman bisa mencobanya sebagai pemula di Google Form terlebih dahulu, baru nanti ke formulir yang lebih kompleks lagi ya. Nah, mungkin waktu kita nggak cukup sampai ke sana, tapi yang jelas teman-teman sudah punya atau udah bisa melihat gambaran ya, bagaimana membuat website toko online dengan menggunakan Google Site. Oke. Setelah punya header, kemudian body, nah satu lagi yang paling bawah apa namanya tadi? Footer ya. Oke, footer. Nah, footer ini ada add footer. Nah, footer ini biasanya berisi informasinya macam-macam ya. Kalau saya coba ambil yang 3 kolom. Nah, 3 kolom. Kolom pertama itu biasanya tentang about us. Nah, boleh. Yang kedua tentang term atau syarat dan ketentuan mungkin ya. Term and condition ya. Nah, ini tergantung teman-teman mau kisi apa gitu ya. Atau follow us ya untuk koneksi ke sosial media. Silakan, misalnya di sini ada gambar Instagram nanti, ada Facebook, mau ajak mereka kemana itu atur-atur sendiri aja. Oke, apalagi ada Twitter. Oke, nah kalau condition ini misalnya tentang cara pembayaran misalnya ya, cara pembayaran terus dia dijelaskan nanti di sini, cara pengiriman. Oke, pengiriman. Nanti ada halaman-halaman khusus yang menjelaskan ini ya. Karena ini toko online jadi sensitif sekali misalnya, atau harga pengiriman itu juga nanti ongkir ya. Ongkir ketentuannya kalau ada nanti kita bisa pasang mesin otomatisnya gitu ya. Oke. Atau yang lain-lain ya. Nah, ini about us ini tentang bisa juga jam kerja, bisa atau alamat, bisa atau
peta atau macam-macam lah. Oke, ini saya hapus, tidak perlu ada gambar. Mau pakai gambar juga boleh di sini. Oke, kalau seandainya ada salah klik, salah ketik, tinggal Ctrl Z. Ini juga bisa dibikin gelap. Ya, oke, nah, kayak gitulah. Ini namanya footer ya. Nah, sampai sini kita sudah lengkap ini, punya body, header, body, sama footer. Satu langkah lagi adalah, kalau ini sudah bagus, teman-teman bisa meminta bisa diakses secara online. Orang lain udah bisa lihat nih sedunia. Caranya gimana? Pastikan sudah punya linknya. Nah, di sini kan masih tanda rantainya masih kabur nih ya, karena kita belum membuat linknya. Jadi segera di-publish. Oke, kalau di sini saya kasih publish tokonaken.com. Ini belum nama domain ya, karena kita belum memasangnya. Jadi ini hanya publish to the website aja. Jadi nanti linknya akan panjang seperti ini nanti ya. Tapi untuk sementara ini sudah bisa kita share ke orang lain dan dia bisa membuka file ini, gitu ya. Klik ini, tanda rantai ini. Nah, kemudian nama domainnya sekarang masih panjang ya. Site google.com, view tokonaken.com, _home. Copy link. Tinggal di-share ke WA, email, dan lain-lain, orang sudah bisa akses. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, sampai pada titik ini, kita sudah punya header, sudah punya gambar produk, tinggal dilengkapi ya. Kalau ordernya baru satu, oke. Saya tambahkan lagi order gitu kan. Nah, ke halaman mana? Ya, oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Mudah-mudahan sampai di sini. Sekali lagi ke bawahnya, Mas Adri, yang bagian itu footer. Oh ya, footer. Ya. Nah itu. Jadi kalau ada jeda gitu nggak apa-apa ya, Mas Adri ya? Oh, jeda yang kosong ini? Nah. Oh ya, kita bisa lihat di preview ya. Ini ada jeda kosong tadi, ini saya hapus dulu ya. Oke, kita langsung preview lagi aja. Jadi hasil akhirnya bisa dilihat di preview. Oke, kita lihat dalam bentuk tablet aja. Nah, dalam bentuk tablet, biar agak lebih lebar dikit. Oke, nah tampilannya kayak gitu. Kelihatan ya? Langsung bisa jualan dong. Iya, langsung jualan nih. Nah, ini peserta PKL nih, makanya nih penjelasan hari ini kan secara singkat ya, cepat dan mudah tuh Coach Adi tadi berikan. Mudah-mudahan gambaran umumnya bisa dapat. Lalu kalau misalnya bingung, tinggal diulang aja dan di videonya nih, karena kan ada di grup ya. Benar, oh iya, betul. Iya, benar. Ayo dong, nih tanya jawab nih, Indi nih, Indi yang paling konsisten nih, Indi. Ayo Indi, ada pertanyaan apa? Indi Fauzia. Ada waktu kurang lebih 5 menit nih, Ko Adri. Ya, oke. Nah, kita kasih bonus silakan bagi peserta PKL. Di sini yang hadir ada Indi Fauzia Hanifa, Cecilia Tanudharma, Siti Rania Alisa, Anissa, Naila, Kaila, Nada, Justin, Gita. Wah, banyak ya. Tapi mungkin tinggal berapa nih yang masih standby. Silakan. Ya, silakan. Oke. Nah, jadi memang pengalaman saya ngajar rata-rata kebutuhannya seperti itu, website, toko online karena UMKM ya. Nah, memang hambatan mereka digitalisasi konten itu. Dia udah punya tapi belum bikin fotonya, belum punya deskripsinya. Nah, itu bagian anak-anak PKL nih ya. PKL ini dia kerjanya di kantor bikin foto produk, Adi. Oh, oke. Foto produk. Kalau foto produk tinggal diolah agar siap ditampilkan di website tadi ya, Coach Adri ya, maksudnya gitu ya? Iya, betul. Nah, berarti kalau udah biasa foto produk, berarti tahu cara menyajikan gambar atau visualisasi yang baik agar dapat dimengerti oleh para calon pembeli. Nah, itu bagus sekali tuh. Ya udah, berarti siapin dulu materi-materi yang yang ingin dijual atau ingin ditampilkan, setelah itu bikin websitenya. Benar ya, Coach? Iya. Oke. Ayo Indi, mana? Halo?
Foto produk gimana tuh? Sudah jadi? Kira-kira tampilannya kayak gimana? Jadi output dari foto produk itu ya salah satunya ke website ini, gitu. Tetapi kadang dia ditambahi dengan logo, jadi nggak langsung foto langsung upload. Jadi ketika orang buka dan share gambar itu, brand perusahaannya tetap ada gitu. Oke, Kayak kalau gitu. nggak ada untuk mancing pertanyaan, mungkin saya yang nanya boleh ya, Coach Adri ya? Oh iya, boleh-boleh. Ya, Coach. Jadi kalau misalnya tadi Coach tuh di halaman menu di Google Sites kan ada tuh di menu ada apa namanya untuk sheet ya, Google Sheet ditampilkan Google Oh Slide. ya, ya, Jadi ya. kalau misalnya uh, untuk urutan produk atau list produk yang dapat ditampilkan dalam bentuk tabel, berarti tulis dulu ya di Google Sheet-nya ya. Ya, kalau saran saya, kalau mau berbentuk tabel atau kolom, itu sebaiknya tidak menggunakan Google Sheet. Sebaiknya bikin gambar. Jadi berupa JPG nanti. Dia Uh-huh. tidak dirancang ya membuat kolom-kolom kayak tabel Excel gitu di Google Sheet. Tapi kalau mau menampilkan, sebaiknya bikin dulu gambar tabel itu, kemudian disimpan dalam bentuk JPG, dan disimpan di halamannya website. Oh, Itu oke. akan langsung kelihatan bagus. Karena kalau Google Sheet dia seolah-olah sedang masuk ke apa namanya pihak ketiga gitu. Jadi harus diklik dulu, baru keluar lagi gambar tabelnya. Nggak langsung kelihatan saat itu juga. Oh, begitu. Iya. Oke, oke. Jadi saya kemarin ngulik gimana caranya bikin tabel gitu, kolom. Nggak ada menu layoutnya. Maka cara yang paling praktis itu adalah bikin gambar tabel itu di dalam apakah Google Draw atau Canva, simpan dalam bentuk JPG, nanti di-insert secara gambar di Google Site. Itu lebih cepat, Oke. lebih praktis, lebih bagus. Oke, Iya. Coach. Sekarang sudah jam Iya. 1, sudah 1 jam. Nah, ini kira-kira masih berapa menit lagi? Kita ada waktu. Oh ya, oke. Buat teman-teman kalau tidak ada, ya selamat mencoba. Nanti kalau ada pertanyaan bisa share lagi di Facebook group ya. Ya, Oke. silakan ditulis di kolom di bawah ya. Baik, sekali Iya. lagi untuk Coach Adri, terima kasih atas pencerahannya untuk membuat toko online yang tadi dijelaskan dengan cepat dan mudah. Mudah-mudahan semua peserta PKL dan yang menyaksikan video ini dapat mempraktekannya ya. Jika ada Ya. pertanyaan lebih lanjut, jika tadi sudah di-open, silakan ditanya di kolom di bawah. Oke, terima kasih semuanya. Kita Ya. akhiri jumpa kita hari ini dan sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Yes, makasih.